Shalom, perkenalkan nama saya Ayu Silitoma, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dengan NIM 22010428. Ini saya akan menjelaskan tentang model formal dan model subjektif. Pertama, pengertian manajemen pendidikan model formal, yaitu sebuah bentuk pengoperasian organisasi pendidikan melalui proses manajemen yang menekankan pentingnya aspek struktur sistem birokrasi, rasionalitas, dan hierarki. Selanjutnya, karakteristik manajemen pendidikan model formal, yaitu yang pertama, organisasi diperlakukan sebagai sistem. Yang kedua, adanya keunggulan terhadap struktur resmi dalam organisasi. Yang ketiga, struktur resmi organisasi cenderung bersifat hierarki. Yang keempat, sekolah sebagai sebuah organisasi pencari tujuan. Yang kelima, keputusan mengenai keputusan manajerial dibuat melalui sebuah proses yang rasional. Yang keenam, otoritas pimpinan sebagai hasil dari posisi resminya di organisasi. Yang ketujuh, terdapat penekanan akuntabilitas organisasi kepada lembaga atau badan pendukungnya. Selanjutnya, kelemahan manajemen pendidikan model formal, yaitu yang pertama, terkesan tidak realistis, menggolongkan sekolah dan perguruan tinggi sebagai organisasi yang berorientasi pada tujuan. Selanjutnya, penggambaran pengabdian keputusan sebagai proses rasional penuh dengan kesulitan. Selanjutnya, berfokus pada organisasi sebagai entitas dan mengabaikan atau meremehkan kontribusi individu. Yang selanjutnya, adanya asumsi bahwa kekuasaan berada di puncak piramida. Yang selanjutnya, adanya asumsi implisit atau tidak dinyatakan secara langsung bahwa organisasi relatif stabil. Yang selanjutnya, keunggulan manajemen pendidikan model formal, yaitu manajemen pendidikan model formal berkontribusi terhadap pengelolaan sekolah dan perguruan tinggi supaya organisasi pendidikan lebih terserah dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, relasi model manajemen formal dengan model kepemimpinan manajerial. Kepemimpinan manajerial adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, yaitu menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi pendidikan. Selanjutnya, mengatur tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran institusi pendidikan. Selanjutnya, mengkomunikasikan dan memotivasi stakeholder pendidikan agar terlibat aktif mencapai tujuan dan sasaran lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Yang selanjutnya, mengembangkan orang-orang dan tim yang ada di satuan pendidikan. Yang selanjutnya, mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Yang kedua, model subjektif. Pengertian model subjektif, yaitu model subjektif yang merupakan model yang menekankan individu-individu di dalam organisasi daripada organisasi secara menyeluruh. Model kepemimpinan pasca modern. Yang kedua, karakteristik model subjektif, yaitu satu, memiliki sudut pandang secara pribadi tentang sebuah peristiwa yang diinformasikan, sehingga kekuasaannya terkadang tidak terjamin. Yang kedua, keadaan di mana seseorang berpikiran relatif, hasil dari menduga-duga berdasarkan
berdasarkan perasaan atau sesama orang atau selera orang. Yang ketiga, kelemahan model subjektif, yaitu yang pertama, pemberian skor subjektif, materialitas terbatas, panjang waktu lama, mengetraksinya sukar, kadar validitas dan reliabilitas soal rendah, ya. Dan selanjutnya, pemeriksaannya lebih sulit dan waktu untuk koreksi lama dan tidak. Yang selanjutnya keunggulan model subjektif, yaitu yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk bereksplorasi atau untung-untungan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berani mengeluarkan pendapat serta menyusun dalam kalimat yang bagus. Yang keempat, berkesempatan kepada siswa untuk mengutamakan maksudnya dengan gaya bahasanya sendiri.